Perkenalkan, kami kelompok Experience One dari kelas Apollo akan presentasikan hasil proyek akhir studi independen kami yang berjudul Toga Medicine Plan Recommendation System. Berikut ini adalah profil anggota tim kami. Yang pertama dari saya sendiri, Nur Cahyo Nugroho, kemudian Bagus Rifki Ridho, Latifah Rahma, Fakih Aska Asidki, kemudian Ahmad Malikul Hakim. Kesalahan ini ada 2 poin penting. Yang pertama ada alergi terhadap obat-obatan kimia atau menghindari zat kimia dari obat, karena kekhawatiran masyarakat mengenai efek samping dari obat-obatan kimia itu sendiri, dan masyarakat sudah sadar akan pola hidup sehat. Kondisi ini dapat berpengaruh beda-beda tingkat keparahan alergi dan seberapa banyak obat yang dikonsumsi, yaitu telah digunakan secara turun-menurun. Hal ini sejalan bahwa di Indonesia merupakan negara yang masih kuat memegang budaya tradisional dalam upaya kesehatan. Di antaranya yaitu penggunaan obat tradisional. Kemudian pada slide selanjutnya mengenai toga atau tanaman obat keluarga, yang lebih dikenal dengan nama apotek hidup, merupakan tanaman yang dibudidayakan baik di halaman, pekarangan rumah, ladang, atau kebun sebagai bahan pengobatan penyakit. Kesadaran masyarakat tentang khasiat tanaman bagi obat kesehatan membuat banyak kalangan tertarik untuk menanam sendiri di sekitar lingkungan tempat tinggal. Karena dari tanaman itu sendiri juga cukup menarik. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa penggunaan tanaman obat dimulai dari peradaban Mesir, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban bangsa Arab, peradaban Cina kuno. Hal ini membuktikan bahwa tanaman obat menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah umat manusia di dunia karena sifatnya efektif dan kuratif untuk penyakit kronis dan toksisitas yang lebih rendah. Dan selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini sendiri ada 4 poin penting. Yang pertama, menghijaukan lingkungan, karena tanaman toga sendiri ini mudah didapatkan dan mudah dibudidayakan di lingkungan setempat, dan ada biaya yang lebih rendah. Sebagai fitoterapi, fitoterapi sendiri yaitu suatu proses pencegahan, pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan suatu penyakit menggunakan tumbuhan obat sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang luas dan telah dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengembangan farmakologi tradisional. Nah, di sini semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya industri farmasi juga semakin berkembang dan banyak juga olahan produk yang dibuat. Namun, tidak semua lapisan masyarakat membeli olahan produk tersebut karena satu dan lain hal, salah satunya juga harganya yang lebih relatif mahal. Maka dari itu, pengobatan dengan obat tradisional ini menjadi suatu alternatif dalam penyembuhan penyakit pada diri masyarakat. Terdapat 3 tampilan. Yang sebelah kiri merupakan halaman utama aplikasi. Kemudian yang project merupakan project kami yang terdapat tanaman yang direkomendasikan. Kemudian pada halaman bagian ini merupakan deskripsi tentang tanaman-tanaman obat. Kemudian tampilan yang selanjutnya terdapat plan. Ini pada halaman plan merupakan obat-obat yang ada di aplikasi yang nantinya bisa untuk direkomendasikan. Kemudian yang halaman selanjutnya ini ada our tim kami. Kemudian pada workflow, pada minggu pertama kami problem scoping, pada minggu kedua data acquisition, minggu ketiga data exploration, minggu keempat modeling, minggu kelima evaluation, dan minggu keenam deployment. Itu ada tahap AI project cycle yang kelompok kami telah lewati. Yang pertama yaitu problem scoping. Nah, dalam problem scoping ini terdapat 4 pertanyaan, yaitu what, who, when, dan why. Nah, untuk pertanyaan what, yaitu jawabannya yaitu manfaat tanaman obat di sekitar masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan who atau bagi siapa, yaitu bagi masyarakat yang alergi terhadap obat-obatan kimia. Kemudian untuk pertanyaan when atau kapan, yaitu di saat masyarakat mengalami alergi dan pengaruh efek samping dari obat kimia yang mereka konsumsi. Dan yang terakhir yaitu untuk pertanyaan why, atau mengapa kelompok kita
mengangkat masalah ini atau mengangkat tema terkait tanaman obat keluarga karena tanaman obat keluarga ini mudah didapatkan dan juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki biaya lebih rendah daripada obat-obatan kimia. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu data acquisition. Nah, di sini kami membuat dataset dengan 2 kondisi penyakit yang relevan dengan 1 label tanaman untuk menyembuhkan 2 kondisi penyakit tersebut. Jadi di sini terdapat 2 fitur dan 1 label. Kemudian pada data eksplorasi, kami melakukan label encoding untuk mengconvert string ke integer. Karena pada dasarnya dataset kami berbentuk string, jadi kita memerlukan label encoding untuk mengconvert dari string ke integer agar dataset itu dapat diimplementasikan ke algoritma kami. Kemudian yang kedua, kami melakukan imbalance data, handling imbalance data menggunakan metode random oversampler. Yang ketiga adalah standarisasi. Pada bagian modeling dan evaluasi, kami mencoba beberapa metode algoritma machine learning. Pada akhirnya kami menggunakan decision tree dengan akurasi 93%. Pada bagian deployment, kami menggunakan micro framework Flash dengan bantuan ngrok untuk mengonlinekan web aplikasi kami. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Oke, ini ada aplikasi kami. Kita langsung aja menuju ke projectnya. Di sini ada 2 pilihan, yaitu penyakit pertama dan penyakit 2. Misal kita mengalami batuk, kemudian mengalami pilek juga, maka tanaman yang akan direkomendasikan adalah tanaman jahe. Berikut tentang cara penyajiannya. Oke, yang selanjutnya yaitu conclusion, ada 3. Target to help patient, recommended herbal medicine, help reduce side effect, and strength, easy to use, user friendly, 24 hours, fast process, and disease option. Itu memiliki weakness, only disease option, not chatbot to ask. Kemudian pada business model itu ada 3, consultation, commission, S1F. $1 million for consultation, 100 for commission, and S1F $10,000. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.